Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas gerak parabola. Gerak parabola adalah materi fisika SMA kelas 10. Untuk mengetahui atau mempelajari gerak parabola, perhatikan video berikut ini. Pemain basket ini atau orang ini dia melempar bola ke arah ring basket dan dia membentuk lintasan parabola. Kemudian perhatikan burung Angry Bird pada permainan ini. Nah, dia dilempar untuk menembak sasaran dengan membentuk sudut tertentu. Nah, lintasannya adalah berupa parabola juga. Dengan sudut tertentu dan kecepatan awal tertentu, maka secara teori dan angin diabaikan, maka dia akan mencapai titik sasaran yang diharapkan, seperti permainan Angry Bird ini. Nah, berdasarkan lintasannya, kita lihat, kita bisa menentukan ilustrasi dan komponen-komponen pada gerak parabola. Nah, pada gerak parabola itu ada sebuah sudut yang dikenal dengan sudut elevasi. Nah, sudut elevasi ini adalah sudut antara garis mendatar dengan kecepatan awal. Nah, berdasarkan vektor maka bisa kita uraikan yaitu V0x dan V0y. Untuk V0x menggunakan V0 cos alpha. Untuk V0y berarti V0 sin alpha. Untuk yang A dia bergerak ke atas, kemudian yang C adalah bergerak ke bawah. Rumusnya sama. Untuk B di titik puncak atau Y maksimum atau H maksimum atau ketinggian maksimum. Kemudian untuk titik D adalah titik terjauh. Oke, kita awali pembahasan kita dengan mengenal definisi dari gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berupa parabola atau setengah lingkaran, dan gerak parabola ini merupakan gabungan dari GLB pada arah sumbu X dan GLBB pada arah sumbu Y. GLBB yang dimaksud di sini adalah GLBB vertikal atau gerak vertikal ke atas. Nah, karena gabungan dari dua gerak yaitu GLB dan GLBB, maka persamaan yang dipakai pun adalah persamaan GLB dan GLBB. Untuk di GLB kita menggunakan X sama dengan V kali T, tetapi V-nya adalah V0X atau V0 cos alpha berdasarkan vektornya. Kemudian untuk di GLBB dia menggunakan persamaan VY sama dengan V0Y min GT, dari persamaan PT sama dengan V0 plus minus A kali T. Karena dia gerak vertikal ke atas, maka A-nya diganti G atau min G karena berlawanan dengan gravitasi. Kemudian ini dari persamaan S sama dengan V0T min atau plus minus setengah AT kuadrat. A-nya diganti dengan G, kemudian Y-nya biasanya diganti dengan H. Nah, karena tadi dia mengalami dua gerak yaitu GLB dan GLBB atau gerak pada sumbu X dan sumbu Y, maka V resultannya atau kecepatan totalnya atau kecepatan resultannya bisa kita gunakan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Dan untuk menentukan arah dari kecepatannya menggunakan tan theta sama dengan Vy per Vx. Nah, sekarang kita akan mencari waktu untuk mencapai titik puncak atau tinggi maksimum dan waktu untuk mencapai titik terjauh. Waktu untuk mencapai titik puncak menggunakan persamaan V0 sin alpha per G. Kenapa? Karena Vy-nya adalah sama dengan 0. Itu dari persamaan Vt sama dengan V0 min G kali T. Kemudian waktu untuk mencapai titik terjauh. Titik terjauh itu adalah dua kali di ketinggian maksimum, sehingga T terjauhnya adalah 2 kali T puncak.
Kemudian untuk mencari ketinggian maksimum kita bisa gunakan H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta atau alfa per 2G. Itu adalah dari persamaan VT sama VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AS. S-nya diganti H dengan kemudian VT-nya adalah VT-nya sama dengan 0 karena dia mencapai titik tertinggi. Kemudian untuk mencari jangkauan terjauh adalah 2 V0 kuadrat sin theta cos theta atau alfa ya per G. Selain titik terjauh dan titik puncak, kadang disuruh mencari di titik tertentu. Ya, kita hanya perlu memasukkan X sama dengan V0X kali T. Kita masukkan T-nya. Untuk VY, untuk di VY itu juga kita hanya perlu masukkan T-nya. Kemudian untuk mencari Y atau koordinat pada titik Y juga seperti itu, tinggal dimasukkan T-nya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.